dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi, lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurika Aprilianingsih. Hari ini saya sendirian, tidak bersama dengan Mas Rizky ataupun dengan Umi Nuraini. Jadi anggap saja ini segmen baru ya. Kedepannya insya Allah akan ada gitu. Kita akan membahas beberapa berita penting ya. Kita akan ulas secara singkat gitu. Nah, sahabat sekalian, kita saat ini sudah memasuki fase dalam kontestasi politik Capres-Cawapres. Kita sudah memasuki fase banyak pendukung yang saling menunjukkan kebolehan satu sama lain atau menunjukkan keburukan satu sama lain nih ya. Entah itu buzzer, entah itu murni hati nurani masyarakat atau netizen. Kita sudah melihat arah dari sosial media ini mengarah ke sana ya. Sudah ada yang menunjukkan banyaknya bukti-bukti bohong janji-janji Capres-Cawapres ini gitu. Ada juga yang menunjukkan kebolehannya beberapa fakta, ini pencapaiannya, ini layak dipilih dan ini tidak gitu. Nah, sebelum semakin jauh nanti mendekati ke tahun 2024, kita mungkin harus kembali mengingat beberapa bukan juga kejanggalan, tapi hal-hal yang perlu diberikan perhatian sebelum kita melangkah jauh ke sana ya. Di antaranya adalah nih, yang pertama, partai terbesar yang kemarin sempat memecat kadernya karena kadernya itu memberikan dukungan kepada paslon lain ya, secara terang-terangan memberikan dukungan kepada paslon lain, dipecat. Kita tahu siapa? Bapak Budiman Sujatmiko ya. Setelah memberikan keterangan dukungan itu, dia langsung dipecat selang beberapa hari, dua hari ya, langsung dipecat nih. Beda lagi dengan kader yang lain, yang kita tahu bahkan tidak hanya memberikan dukungan gitu ya. Bapaknya memberikan restu, anaknya maju menjadi cawapres dari capres lain, dari partai lain, bahkan anaknya sendiri diusung oleh partai lain untuk melawan partainya sendiri. Kalau Budiman Sujatmiko hanya memberikan dukungannya secara terang-terangan, dianggap melakukan pelanggaran berat, mendapat sanksi berat, kemudian bapak anak ini kira-kira apa? Apa sifatnya pelanggarannya? Apa kira-kira pelanggaran di atas berat yang bisa diberikan kepada mereka? Kalau berkaca dari kasus Budiman, seharusnya mereka tidak hanya dipecat. Tapi sejauh ini nyatanya sikap partai tidak menunjukkan kejelasan akan diapakan dua kadernya ini. Kita lihat ya statementnya dari Ketua DPP Partai PDIP, Ibu Puan Maharani. Beliau justru mengatakan gak ada pengunduran diri, gak ada pengembalian KTA, hanya pamit jadi cawapres Pak Prabowo. Hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan ke Mas Gibran. Jadi kita garis bawahi kata selamatnya ya. Entah itu legowo atau tidak, tapi beliau menyampaikan kata selamat. Kemudian sekjennya mengatakan hal yang lain lagi. Jadi beliau bilang, PDIP sedih, duka hati yang perih. Kami beri privilese besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan. Statement dua petinggi partai ini menunjukkan tidak ada bulatnya satu keputusan akan diapakan dua kader bapak anak ini. Bayangkan, Budiman saja yang dianggap melakukan pelanggaran berat, mendapat sanksi berat hanya karena mendukung capres lain, diperlakukan sebegitu tegasnya ya, dengan sanksinya itu. Bagaimana dengan bapak anak ini? Kita tidak tahu, kita bisa mendapatkan alasan apa yang masuk ke nalar kita, dan sejauh ini belum ada gitu. Entah karena apa. Tidak menunjukkan sikap atau bentuk kesombongan yang ditunjukkan oleh sebuah partai yang sangat besar. Kira-kira karena apa? Atau karena bapak anak ini memegang kartu asnya partai mungkin? Atau yang lain? Atau ingat utang budi? Kalau kita melihat beredarnya video betapa sombongnya ketum partai ini, sepertinya tidak ya. Jadi mungkin ada hal lain atau skenario lain. Kita juga tidak tahu. Kemudian selanjutnya kita juga mesti ingat bahwa Mas Gibran, anak dari Pak Jokowi ini, pernah secara terang-terangan meminta warga Solo untuk mendukung Pak Ganjar gitu. Itu kan seharusnya tidak boleh.
tapi tidak diproses hukum. Jadi wajar saja ya hal-hal internal partai aja nggak bisa mereka selesaikan. Karena hal-hal yang bersifat sangat eksternal seperti ini aja nggak bisa tembus nih ke Mas Gibran gitu ya. Entah apakah beliau kebal hukum, kita juga kurang tahu. Nah, balik lagi ke Mas Gibran tadi ya. Kalau Pak Budiman hanya mendeklarasikan dukungannya untuk Pak Prabowo, Mas Gibran ini senyata-nyatanya soan ke ketum partai koalisinya Pak Prabowo, yang dimana sekarang beliau adalah capresnya Mas Gibran sendiri ya. Soan ke sana, kemudian mungkin PDIP ingin menegur secara halus, akhirnya memberikan tugas Mas Gibran jadi jurkam dan jubir untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi beliau tidak mengambil tugas itu. Jadi bisa kita bilang lari dari tugasnya petugas partai. Dan bahkan yang paling parah ya tentu saja menjadi cawapres yang diusung Golkar, melawan usungan partainya sendiri Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Nah, sahabat sekalian, kita bisa melihat keretakan ini ya bukan hanya terjadi belakangan ini, bukan hanya terjadi ketika Pak Jokowi merestui anaknya, Mas Gibran, untuk menjadi cawapres dari partai lain gitu. Menurut sumber internalnya, kita bisa lihat Pak Adian pernah bilang, akar masalah Jokowi dengan PDIP itu sudah ada sejak zamannya isu-isu 3 periode dulu gitu ya. Karena usulan 3 periode ditolak PDIP, manuver itu kalau kita masih ingat diawali adanya usulan dan penguatan melalui statement menteri-menteri Jokowi. Luhut, Bahlil, Zulhas, Airlangga, Muhaimin Iskandar, PSI, Projo, relawan. Nah, dari statement ini kita tahu sebenarnya hubungan retak ini sudah lama, hanya saja tercium ke publik setelah manuver Pak Jokowi yang bisa kita bilang ekstrim saat ini gitu. Mungkin udah dendam lama ya, cuman terkuaknya baru sekarang. Atau jika kita flashback kembali ya, pecahnya atau retaknya hubungan ketum partai dengan Bapak ini benar-benar nampak ke permukaan pada saat Mas Kaesang yang dulunya kader partai PDIP akhirnya menjadi ketua umum dari partai PSI. Kalau Bung Faisal Assegaf sendiri saya pernah lihat beliau mengatakan restu yang diberikan Pak Jokowi kepada Mas Kaesang masuk ke PSI secara tidak langsung merupakan bentuk dari Pak Jokowi ingin bilang ke orang-orang bahwa PDIP sudah tidak bisa dipercaya. Nah, menurut sahabat Blokosuto gimana? Apakah iya atau ada kemungkinan lain gitu? Jadi intinya dari PDIP belum ada satu bentuk statement atau satu bentuk perkataan sikap yang jelas akan digimanain nih, akan dibagaimanakan bapak anak ini gitu. Kita bisa lihat ya di sosial media, sahabat-sahabat sekalian bisa lihat di sosial media masing-masing kader partai ini. Bahkan sampai saat ini banyak yang fitnya secara terang-terangan masih menyinggung bapak anak ini gitu. Bahkan Adian tadi yang sempat saya singgung masih aktif menunjukkan sikap-sikap anti 3 periode. Padahal sama-sama dari satu partai. Ya semoga saja ada titik terang dan juga ada keadilan nih. Bukan untuk kita, tapi untuk Pak Budiman Sujatmiko. Kemudian berita yang kedua yang tidak kalah penting tapi sudah hampir kita lupakan. Berita ini masih berhubungan dengan Pilpres 2024. Kita lihat kemarin ya pada saat proses pencalonan capres-cawapres tuh sempat ada huru-hara mengenai batasan usia capres-cawapres yang diduga dan juga pada akhirnya saya yakini memang dibuat untuk meloloskan satu orang saja. Nah, karena adanya hal itu tadi ya, akhirnya banyak nih pengaduan ke Mahkamah Konstitusi, laporan. Kurang lebih ada 7 laporan karena
putusan itu tadi. Putusan nomor 90. Kedepannya saya akan bilang putusan 90 saja ya. Karena adanya putusan 90 tadi nih kurang lebih 7. Akhirnya MK diminta untuk membuat majelis kehormatan. Ya, jadi MK gitu. Hal ini diminta oleh, saya bacakan ya beritanya, diminta oleh Denny Indrayana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga merupakan salah satu pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait pemeriksaan perkara 90 tadi gitu. Denny Indrayana sudah melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman sejak 27 Agustus 2023, jauh-jauh hari dari putusan 90 tadi. Putusan pun itu tadi sebenarnya dibacakan pada tanggal 16 Oktober ya. Jadi sebenarnya udah dilaporkan lebih dulu, tapi tetap saja dibacakan pada akhirnya, tetap lolos gitu. Nah, ia kemudian mendorong MK agar segera membentuk majelis kehormatan dan segera memeriksa hakim-hakim yang diadukan. Denny mengucapkan, putusan majelis kehormatan MK yang memutus pelanggaran etika bisa menjadi dasar pemberhentian hakim yang melanggar. Nah, melanggar ini tentu dalam ketentuan kuasa hakim ya, yang kita tahu sebenarnya hakim yang mengambil keputusan tidak boleh masih menjadi kerabat dari materi yang sedang diadukan. Nah, tentu saja Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka ini kan masih sekerabat, jadi seharusnya bisa lah ya dibatalkan melalui usulan Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan ini. Kemudian, apa saja kira-kira syarat untuk menjadi hakim dalam Majelis Kehormatan ini? Ada 3 unsur ya. Yang pertama itu seorang hakim konstitusi aktif, kemudian seorang tokoh masyarakat, dan seorang akademisi hukum. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi sudah menunjuk orang, ya, sudah menunjuk hakimnya. Siapa dia? Mantan Ketua MK Jimli Asidik sebagai Ketua Majelis Kehormatan dan Bintan R. Saragih yang merupakan mantan anggota Dewan Etik periode 2017-2020 sebagai anggota Majelis Kehormatan. Nah, ini kan sebenarnya berita yang penting ya, tidak boleh sampai ketinggalan, tidak boleh kita lewatkan gitu. Hanya saja semakin kesini banyak berita-berita yang memecah konsentrasi kita, akhirnya melupakan kasus ini kan gitu. Jadi kemarin kita benar-benar mengecam lolosnya Mas Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Sekarang kita seperti seolah-olah melupakan itu gitu. Nah, ada tweet yang sedikit lucu tapi ada benarnya ya. Tweet ini tuh dari Denny Siregar. Mungkin sahabat Blogosito sekalian tahu ya, Denny Siregar ini sebenarnya musuh bebuyutannya Gus Nur. Tapi entah mengapa sekarang sepertinya beliau berada pada posisi oposisi ya. Lebih banyak tidak setujunya nih dengan kekuasaan. Tempat di mana beliau sebelumnya sangat menjunjung tinggi orang-orang di dalam. Tweetnya beliau kurang lebih begini ya, masih terkait dengan berita ini. Cara-cara untuk redam isu Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, serang pendukung Ganjar dengan akun pendukung Anies. Ini akan membuat mereka saling serang sehingga lupa kasus MK. Kemudian ada juga, bangun propaganda bahwa pemilu kali ini adalah pertarungan Jokowi versus Megawati. Sehingga orang lupa akan substansi masalah di dalam MK. Kemudian ada juga nih, dengan mesin buzzer dari Rusia dan teknologi AI, banjiri komen-komen positif tentang Gibran sehingga orang akan menganggap kasus MK biasa saja. Nah, entah ya, Mas Denny Siregar ini kenapa tiba-tiba bisa mengeluarkan tweet seperti ini? Kenapa bisa ada di pihak oposisi? Entah karena beliau nih nggak kebagian kuenya lagi atau mungkin sudah tercerahkan. Wallahu alam. Tapi yang beliau katakan ada benarnya. Maka dari itu kita, sahabat Blogosito sekalian, jangan sampai lupa berita ini gitu. Nah, terkait Majelis Kehormatan tadi yang sudah ditunjuk oleh Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pandangan nih dari para pakar-pakar sekalian ya yang lebih berkompeten gitu. Salah satunya pakar hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Beliau mengatakan pembentukan MK-MK tidak serta-merta bakal menegakkan keadilan di internal MK. Karena isinya, kata Ferry, merupakan hasil penunjukan internal di MK itu sendiri. Ya, bisa dilihat bahwa komposisi MK-MK ini tidak berjalan soal kepentingan MK. Wong yang memilihnya adalah MK, kata Ferry di konfirmasi Tempo. Putusannya bisa saja menyatakan tidak terjadi pelanggaran etik ya. Artinya
hadiah dari paman kemarin itu nggak terjadi ya, bukan sebuah pelanggaran etik ya. Sehingga akhirnya apa-apa yang dilanggar secara moral oleh hakim dibenarkan oleh putusan MK dan itu sudah menjadi adab yang selama ini terjadi. Yang dikatakan Pak Ferry ini masuk akal dan memang sudah banyak terjadi buktinya ya sebelum-sebelumnya. Jadi tidak heran kalau beliau beranggapan seperti ini. Sedangkan menurut Jansen, komposisi keanggotaan MK saat ini berpotensi memiliki konflik kepentingan. Salah satunya dengan keberadaan nama mantan Ketua MK Jimli Asidik yang tadi sudah saya singgung di awal, yang merupakan pendukung baca pres Prabowo Subianto. Jimli pernah menemui Prabowo pada Mei 2023. Dari pertemuan itu, Jimli mengakui dukungannya kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Oke, jadi ketua Majelis Konstitusi yang ditunjuk adalah pendukung dari paslon Pak Prabowo dan Mas Gibran berarti. Oke, betapa sangat ideal ya sahabat sekalian gitu. Bahkan Jansen mengatakan anak Jimli yaitu Robi Asidik juga merupakan calon legislator dari Partai Gerindra, pimpinan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Diketahui Prabowo saat ini berencana mengikuti Pilpres 2024 bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai cawapresnya dan ini sudah terjadi, sudah mendaftar ke KPU. Kita tunggu kabar baiknya ya dari putusan Majelis Kehormatan ini ke depannya. Apakah ia akan memutuskan perkara 90 tadi itu sebagai bentuk pelanggaran pelanggaran etik? Kita tidak tahu. Makanya kita harus kawal terus sampai tuntas. Ketika kasus ini tidak diselesaikan atau ketika Pak Anwar Usman ini masih duduk ya di Mahkamah Konstitusi, bayangkan jika kedepannya terjadi sengketa dalam pemilu. Seperti tahun 2019 ya, nggak usah jauh-jauh contohnya, tahun 2019 terjadi sengketa pemilu, diindikasikan ada kecurangan, larinya kemana? Tentu saja ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ini bisa lolos, bagaimana kedepannya jika hal itu terjadi? Kecurangan itu terjadi. Apalagi yang diajukan atau yang mengajukan adalah Mas Gibran dan Pak Prabowo. Apakah hal ini akan terjadi lagi? Apakah paman ini akan memberikan kelonggaran lagi? Kan itu berbahaya gitu. Entah untuk Mas Gibran ataupun paslon yang lain, keberadaan beliau di Mahkamah Konstitusi ini memang sepatutnya bukan ditiadakan ya, tapi mungkin jangan dipakai ketika memutuskan hal-hal yang materinya masih bersangkutan dengan kerabatnya tadi. Gimana nih menurut sahabat Blokosuto sekalian? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.